Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dava Naufal dengan NIM 221641. Mata kuliah Teori Ekonomi, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi dari materi pertama sampai materi terakhir. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dan yang kedua ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan dari ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau global. Teori perkembangan ekonomi. Teori perkembangan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik, yaitu seperti Adam Smith dan David Ricardo. Dan yang kedua ada teori neoklasik. Teori neoklasik ekonomi merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, dan Harold Domar. Yang ketiga teori historis dan teori Friedrich List. Menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Adapun tahapannya, masa berburu dan mengembara, masa bertanak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Teori perkembangan ekonomi. Teori perkembangan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini dikemukakan oleh Walt Wilhelm Rostow dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang modern dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional, yang kedua pra lepas landas, ketiga lepas landas, yang keempat dorongan menuju kedewasaan, yang kelima konsumsi tinggi. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan, hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Pengertian elastisitas permintaan. Hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada inelastis sempurna, yang kedua inelastis, yang ketiga inelastis uniter, yang keempat elastis, yang kelima elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu
banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai barang banyak pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Dan yang kedua ada presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Jangka waktu analis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Produk mewah versi kebutuhan. Permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah suatu kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan, perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaannya menjadi elastis. Elastis penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait akan perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya, elastisitas penawaran ini dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas penawaran terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada elastisitas penawaran yang sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan di mana beberapa pun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga akan barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. Yang kedua, penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. Jumlah persediaan. Perusahaan menyimpan atau memiliki persediaan barang dalam jumlah yang besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ketersediaan barang. Apabila barang-barang produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Inovasi teknologi. Kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Teori biaya dan permintaan. Pengertian teori biaya dan permintaan. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Berikut adalah komponen utamanya. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost. Yang kedua ada biaya variabel, variable cost. Yang ketiga, biaya total, total cost.
Yang keempat, biaya rata-rata, average cost. Yang kelima, biaya marginal, marginal cost. Teori biaya dan permintaan. Penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau penyediaan layanan, termasuk hasil penjualan produk, penerimaan dari layanan, dan sumber pendapatan lainnya. Penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Jenis-jenis teori permintaan. Teori permintaan konsumen. Teori permintaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Dan yang kedua ada teori penerimaan produsen. Teori penerimaan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Fungsi produksi. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan, yaitu nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkannya faktor produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisnya kepada dua pendekatan berikut. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah, faktor total, faktor produksi rata-rata, produksi marginal. Dan yang kedua ada produksi dengan dua input variabel, isoquants, kurva produksi sama, isocos, garis ongkos sama. Teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Teori perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut Kotler dan Keller 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, kultur faktor, dan yang kedua faktor sosial, social faktor, yang ketiga faktor pribadi, personal faktor. Teori biaya produksi. Produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Macam-macam biaya produksi menurut Haryono 2002. 1. Biaya tetap, fixed cost, dan yang kedua biaya variabel, variable cost, yang ketiga biaya total, total cost, 4. Biaya rata-rata, average cost, yang kelima biaya marginal. Produksi. Perhitungan biaya produksi. Menurut Mowen 2006, perhitungan biaya produksi ialah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan akurat, tepat, dan jelas, juga sangat penting dalam menentukan harga pokok penjualan untuk mencapai target laba yang diharapkan. Pada umumnya, tujuan dari berdagang ialah mendapatkan dengan memperoleh pendapat yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain, jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Menurut Jaya 2001, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan, dan struktur pasar akan menentukan
sebuah kinerja. Selanjutnya, kinerja dapat memiliki pengaruh terhadap pembentukan struktur pasar. Elemen struktur pasar. Menurut Jaya 2001, terdapat 3 elemen utama, yaitu yang pertama, pangsa pasar, yaitu bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya. Dan yang kedua ada konsentrasi, merupakan kombinasi pangda pasar dari pengusaha-pengusaha oligopoli. Dan yang ketiga, hambatan untuk masuk, yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar. Bentuk-bentuk struktur pasar. Bentuk-bentuk struktur pasar menurut Cash dan Fair 2019 dan Marit dan kawan-kawan 2021 halaman 74 menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar monopolistik, yang keempat, pasar oligopoli. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau yang sering disebut dengan RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto, gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 periode. Yang kedua, produk nasional bruto, gross nation product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 periode. Dan yang ketiga ada produk nasional neto, net national product. Produk nasional neto atau sering yang disebut dengan NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Yang keempat ada pendapatan nasional neto, neto national income. Pendapatan nasional neto NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan persorangan, personal income. Pendapatan persorangan adalah jumlah pendapat yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Ciri-ciri pasar monopolistis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara 2 jenis pasar yang mencakup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masih mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Fungsi pasar monopolistis. Pasar persaingan monopolistis memiliki berbagai fungsi yang menciptakan dinamika unik dalam aktivitas ekonomi. Pertama, pasar ini mendorong inovasi dan diferensiasi produk. Kedua,
Pasar persaingan monopolistis memberikan kebebasan masuk yang tinggal bagi perusahaan baru. Ketiga, pasar ini memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Dan yang terakhir, pasar ini menciptakan lingkungan yang responsif terhadap perubahan selera konsumen. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila pemerintahan tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka perekonomian tersebut tersendirinya mengatur dan membuat penyesuaian di dalam berbagai aspek. Dalam analisis ekonomi yang dapat pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith di atas dinamakan sebagai sistem ekonomi pasar bebas. Kebaikan ekonomi pasar bebas. Sistem kebijakan ekonomi pasar bebas yaitu dapat secara efisien menyelaras berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Setiap pihak, produsen atau konsumen, mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya dan membeli barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Pasar bebas dan kebijakannya. Pasar bebas memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk bersaing dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Namun, sistem pasar bebas juga dapat mengalami kegagalan seperti akibat eksternal yang merugikan, kekurangan produksi barang publik, kekuasaan monopoli, kegagalan penyesuaian dengan efisien, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan campur tangan langsung dan membuat undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Kebijakan fiskal dan moneter. Fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintahan, yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintahan untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program, rencana, perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari inflasi yang mudah dan stabil. Dari berbagai sumber yang dikemukakan, pembahasan mengenai perekonomian terbuka mencakup analisis mendalam mengenai dampak perdagangan internasional, keterkaitan antar sektor perekonomian, pemerataan pembangunan ekonomi, serta solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi erat dengan dunia global melalui perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kualitas ekonomi. Perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan merupakan faktor penting dalam perekonomian terbuka yang melibatkan pembayaran oleh sektor perusahaan kepada pemerintah atas pajak dan terutama di sektor investasi, perbankan, dan konsumen perekonomian. Perekonomian terbuka juga mempengaruhi kualitas lingkungan karena perdagangan internasional dapat berdampak pada emisi karbon dan lingkungan. Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang terkait dengan perekonomian terbuka, negara-negara perlu memahami sirkulasi aliran pendapatan, mengembangkan strategi ekonomi, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.